Ini adalah pertama kali gue mengimplementasi deep work dari Ahmad Khan, full course dari beliau, yang judul videonya itu How to Enter Hyperfocus to Outwork Your Competition in Less Time. Jadi bagaimana kita ini masuk ke dalam fokus yang puncak untuk berkompetisi yang yang pasti menang dengan kompetitor-kompetitor kita, pesaing-pesaing kita dengan less time, dengan waktu yang minim. Dimana di work ini adalah kita mengerjakan tugas yang kita yang bermakna meaningful, yang bermakna dan penting untuk diri kita di awal hari kita. Di awal hari, bangun pagi dan kerjakan hal tersebut. Kenapa harus dibangun pagi? Karena kalian dapat di videonya di video full course dari Ahmad kan saja. Kita fokus ke judul video ini. Oke, tahun 2020 awal gua mereplace kebiasaan buruk gua dengan kebiasaan buruk. Jadi gua mereplace kebiasaan bermain game gua dengan menonton anime. Walaupun gua menyelingi menonton anime gua, jadi gua menonton anime selama 3 jam, setelah itu gua main game atau menonton video game, yang Auk, The Jumers, AVV Listian, dan semacamnya. Tapi kegiatan yang dominan di kala itu adalah gue menonton anime. Video tontonan pertama gue dalam anime itu adalah Haikyuu, yang dimana anime itu membuat gue anime itu gue anime tersebut membuat gue lebih giat dalam berolahraga, especially olahraga yang olahraga volley, permainan bola volley. Gue ingat banget saat gue di kamar gue lompat nggak jelas di sini, gue lompat kayak memikirkan gue tuh lagi meng-smash bola volley. Gue sempat ikut mengikuti kompetisi di bola volley dan gue juara dua. Dan setelah juara dua tersebut akhirnya di 2020 karena itu mau pandemi, di bulan Maret tadinya rencana di sekolah gue akan mengikuti lomba gitu, mengikuti lomba bola volley lagi yang kedua kalinya, karena yang pertama itu menang juara dua apa juara tiga gue lupa, juara tiga kayaknya, sorry ya, juara tiga kayaknya. Dan akhirnya pas lomba kedua ini nggak jadi karena ya pandemi. Gue bermain game itu gue harus full attention terhadap hal tersebut, apalagi game yang gue mainkan itu dahulu itu adalah Free Fire, Mobile Legends, yang dimana itu adalah game yang kompetitif sekali, dimana kita harus mengajukan ini banyak tujuan yang harus dikerjakan dan kita nggak bisa nge-pause game tersebut. Dimana itu gamenya online, jadi kita nggak bisa nge-pause video tersebut. Kalau game Minecraft itu depends. Kalau kita misalnya main di mode survival, itu gamenya santai. Dimana kalau misalnya kita lagi bermain game, tiba-tiba ada suatu hal yang mendesak, kita bisa exit world tersebut. Tapi beda dengan misalnya kita dalam suatu server gitu. Dalam suatu server, dan server tersebut mengandung game yang misalnya kompetitif kayak Bed Wars, Sky Wars, dan semacamnya. Dan itu adalah suatu petanda yang buruk, dimana saat gue bermain game, karena suatu hal yang mendesak itu cenderung gak gue lakukan. Padahal hal yang mendesak tersebut adalah suatu hal yang positif dan suatu hal yang penting. Mana gue lagi bermain game dan akhirnya, dan setelah itu emak gue, ibu gue memanggil gue, teriak, tolong antarkan pesanan ini ke blok bla bla bla. Kira-kira gue tidak menunaikan suruhan orang tua gue tersebut. Berbeda dengan gue ketika menonton anime.
Kalau menonton anime itu nggak ada kompetitif sama sekali. Dan di tahun 2020 tersebut gue menggantinya kan, game dengan menonton anime. Dimana menonton anime ini dominan yang tadi gue jelaskan sebelumnya, yang kita telah jelaskan sebelumnya. Dimana setelah ketika gue menonton anime, ibu gue memanggil gue untuk menyuruh beli ini, beli itu, antarkan pesanan ini ke blog ini. Gue cenderung menunaikannya dengan baik. Karena gue tinggal post video, gue antarkan pesanan, dan gue bisa melanjuti apa yang sebelumnya gue lakukan sebelumnya. Beda dengan bermain game. Gue tidak bisa mempause, apalagi kalau misalnya gue berhenti melakukannya, gue menunaikan perintah orang tua gue misalnya, setelah itu gue kembali lagi ke game tersebut, hal berubah. Berbeda dengan nonton anime. Persis. Gimana kita mempause-nya, kita tunaikan orang tua, kita lakukan kembali, itu masih dalam kondisi yang sama. Semoga dipahami. Dan muncul anggapan kalau misalnya menonton anime adalah sesuatu yang mengubah hidup gue. Suatu anime itu adalah hal yang positif gue lakukan. Dan itu jangan ditiru karena ini adalah sesuatu yang salah. Mana ada menonton anime, bermain game itu adalah suatu hal yang baik. Dan jangan dengerin kalau walaupun itu adalah perkataan guru lu, gak apa menonton anime, gak apa menonton, gak apa bermain video game. Dan itu akan gue jelaskan dan mungkin akan buat lo tercengang di bagian video ini selanjutnya. Gue ingin cerita lagi, dimana gue masih dalam rumah keluarga gue, rumah bapak gue, dimana bapak gue membeli rumah ini, dan gue nyaman dengan rumah ini, alhamdulillah. Bapak gue sering berkata kalau misalnya bapak gue ini memiliki jiwa berusaha. Di masa kuliahnya, beliau menjual kertas untuk memperoleh uang jajan. Jadi ada uang tambahan dari uh, jajanan-jajanan beliau, karena kan uang utamanya itu berasal dari bapaknya. Pokoknya main pointingsnya bapak gue menjual. Jadi bapak gue mempunyai jiwa berusaha. Jiwa berusaha pada masa kuliah, masa isi juga beliau pernah bilang kalau beliau ini jualan, memiliki jiwa kompetitif. Jual kertas di masa kuliahnya, jasa print, dan etc. Adik gue pun begitu. Adik gue di SD gue pernah melihat beliau, gue cukup malu di mana di SD ini beliau adik gue dia menjual stiker kayak stiker yang lucu-lucuan, dan dia membeli stiker tersebut di gedung bimbel gue, karena gue yang pas itu saat SD gue bimbel, dan beliau adik gue ini membeli di sebelah gedung bimbel gue, lalu menjual kembali ke temannya. Gue cukup malu, dan gue cukup malu pada saat tersebut, dan gue sadarnya itu baru-baru ini, nggak lama. Kalau misalnya gue juga punya jiwa wirausaha tersebut, gue nggak ada bedanya gitu, gue sama juga. Ini mana gue punya kebiasaan buruk, yaitu bermain game dan menonton anime. Gue memiliki jiwa wirausaha juga, dan ini bukan hal yang harus ditiru, karena ada suatu plot twist yang di bagian akhir yang gue sebutkan tadi, yang gue mention sebelumnya secara little details. Oke, lanjut. Gimana kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut gue menjadikannya suatu uang, seperti bermain, tapi gue gagal. Seperti gue bermain game gue cenderung membangun suatu channel YouTube, dan gue sudah melakukan hal tersebut. Gue membuka joki, dan gue setelah melakukan hal tersebut menonton anime. Menonton anime gue menjadi editor AMV. AMV itu kayak anime movie. Kalau kalian suka nonton anime pasti kalian tahu AMV, dan gue menjadi editor hal tersebut, dan gue cukup konsisten dalam melakukannya seperti bulan 3 sampai 4 bulanan. Dan ini yang angan-angan ya, baru belum gue tunaikan saat itu. Belum gue nggak akan tunaikan. Yaitu gue mempunyai angan-angan untuk mempunyai YouTube channel lagi, mempunyai YouTube channel yang menjelaskan tentang menjelaskan tentang seputar anime. Itu baru angan-angan. Dan
Di bulan Januari sampai Mei 2020, di sekitar bulan tersebut, hal yang dominan gue lakukan adalah menonton anime dan menjadi editor video anime tersebut. Dimana gue berhenti dalam melakukan editor AMV karena gue menjalankan, karena ada pas yang itu ujian sekolah juga, ada ujian pas, karena gue yang pas itu masih kelas 8, jadi penilaian akhir semester, dan gue akhirnya untuk vakum editor tersebut, dan akhirnya itu setelah gue telah menjalani pas yaitu penilaian akhir semester gue di sekolah gue, akhirnya gue tidak melakukan editor lagi, edit lagi, dan peluang untuk gue masukkan duit melalui editor AMV tersebut, ngedit AMV, akhirnya gagal. Dan di tahun Desember 2020, beberapa bulan setelahnya, gue masih menemukan diri gue masih membaca manga yang gue baca saat itu adalah Attack on Titan. Dan sebelum-sebelumnya itu gue nggak suka membaca manga karena gue lebih tertarik untuk menonton video anime. Menonton video anime karena kenapa? Karena membaca ini adalah suatu hal yang positif. Belajar membaca, learning membaca. Semua yang berkaitan dengan hal positif lebih ke dalam metode membaca, kegiatan membaca. Yang dimana kalau misalnya kita lagi baca majalah porno misalnya, dan ada orang lewat, dan orang orang lain tersebut tidak melihat judul buku tersebut, kalau misalnya berkaitan dengan majalah porno, orang yang lewat tersebut akan memunculkan pikiran kalau misalnya orang ini adalah orang pintar karena membaca buku. Dan akhirnya gue nggak mau melakukan kegiatan sebelumnya gue tidak mau melakukan membaca, apalagi membaca buku pelajaran. Gue tidak mau membaca buku manga di dalam kebiasaan menonton video, mengonsumsi anime tersebut. Karena gue juga yang pas itu gue tidak suka membaca buku. Susah untuk gue membaca buku. Dan di Desember 2020, akhirnya gue menemukan diri gue membaca buku di manga. Walaupun itu tidak konsisten, tapi gue menemukan diri gue untuk membaca buku di manga. Membaca buku manga. Lanjut ke 2021. Tahun 2021 awal. Tahun 2021 awal gue masuk ke semester kedua, kelas 9. Yang mana itu adalah kelas sekolah SMP di ujung titik akhir. Dimana orang tua gue sibuk untuk mendaftarkan diri gue untuk ke SMA swasta. Karena kalau gue misalnya mau masuk negeri itu gue harus ngurus sendiri sesuai himbauan dari orang tua gue, dan gue tidak mau melakukannya. Karena kalau misalnya kita mengurus SMA itu berkaitan dengan sebelum dan setelah. Kalau misalnya sebelum, alasan gue tidak mau adalah karena gue ingin fokus untuk belajar. Jadi mengurus SMA ini berkaitan dengan sebelum dan setelah US yang gue alasanin. Karena kalau misalnya sebelum ujian sekolah, gue alasannya itu fokus belajar, dan alasan gue setelah ujian sekolah gue ingin fokus untuk meliburkan diri gue, ingin rebahan, menonton film, bermain game, menonton anime kembali, dan semacamnya. Melakukan kebiasaan buruk. Nah, ini adalah bagian menurut gue krusial, dan mungkin sedikit, ya pokoknya gue akan ceritakan gimana ini adalah 2021 Januari, ya 2021 yang tadi. Ini masih di bulan yang sama dan tahun yang sama, di 2021, dimana gue menangis. Di tahun 2021 itu gue menangis di bulan Januari sampai Mei. Gue menangis karena televisi yang gue lihat, saluran televisi yang gue lihat di YouTube, karena YouTube lebih dari TV. Gue menangis karena gue melihat saluran acara Hafiz Quran, yang dimana
orang yang menghafal Al-Quran tersebut itu kekurangan. Ia tidak dapat jalan, tapi dapat menghafal Al-Quran dan menjaga hafalannya tersebut. Pembawa acara dalam acara tersebut, acara Hafiz, itu adalah Irfan Hakim, di mana beliau menangis, akhirnya gue menangis juga. Walaupun gue menangisnya itu di kamar gue yang ini, di kamar gue, jadi gue nggak di televisi. Habis itu gue nangis, semacamnya gue nggak akan nangis kalau misalnya ada keluarga bapak gue, ada mak gue, ada teman-teman gue nggak akan nangis. Gak tau kenapa. Jadi kalimat Irfan Hakim yang membuat beliau nangis dan akhirnya gue juga menangis itu adalah dimana uh, dia berkata seperti ini. Masya Allah nak, kamu kekurangan, tetapi kamu masih menghafal dan menjaga Al-Quran ini, dan menjaga hafalan kamu. Dan mungkin kamu di dunia ini tidak dapat jalan, dan kamu memiliki kekurangan yang banyak. Tapi di padang mahsyar nanti, di padang saat setelah kiamat, setelah kita dibangunkan di tidur kita setelah kiamat tersebut, mungkin kamu akan lari sekencang-kencangnya. Dan saya tidak tahu apa nasib saya di padang mahsyar. Mungkin saya tertatih-tatih dalam berjalan di padang mahsyar tersebut, kesulitan. Dan saya minta tolong kepada Muna untuk membantu saya. Jadi ketika gue mengetik ini, gue berkaca-kaca dan nggak nangis, berkaca-kaca. Dan ini dan setelah ini akan masuk ke dalam fase berikutnya, di mana gue masuk ke dalam fase alim. Fase alim dalam konteks Indonesia ya, bukan dalam konteks hal lain, secara etimologi atau secara di dunia, dunia apa namanya, bukan dunia, negara Arab alim itu seperti apa, tapi dalam konteks alim di Indonesia, tempat gue. My mouse is stuck, bro. Oh. Okay, back again. This is the journey of my self improvement, and dengan ini kalian bisa mengambil manfaat dari journey permulaan self improvement gue, permulaan pengembangan diri gue. Dan ini berkaitan dengan failure, berkaitan dengan kesalahan, berkaitan dengan kegagalan, dan kalian bisa mempelajari hal tersebut dan menjauhi akannya, dan fokus ke main point, mengerjakan hal yang memang diperintahkan. Jadi bagaimana dengan kalian yang non muslim? Bagaimana dengan kalian yang non muslim itu tidak tidak no matter gitu. Itu bukan menjadi suatu masalah, karena gue memberi pesan ke kalian juga kalau menjauhi akan hal tersebut, menjauhi akan tindakan yang gue lakukan pada saat itu, pada saat gue menjadi muslim yang keliru, yaitu gue melakukan kesombongan, gue tidak melakukan hal yang positif, enggan melakukan hal yang positif yang lain. Karena gini, arogan atau kita melakukan melakukan kesombongan dan enggan melakukan hal yang positif bukan hanya terjadi kepada sosok muslim yang keliru. So, back again to the video. Lebih khususnya back again ke isi video ini. Alim. Alim. Masuk ke dalam fase alim ini dalam konteks Indonesia, yang dimana alim dalam konteks Indonesia ini berkaitan dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Kita sering membaca Al-Quran, kita sering bersedekah dengan jalan yang benar. Itu ada alim yang benar. Alim yang benar.
dan semua hal itu berkaitan dengan religi. Itu adalah hal. Walaupun sekarang ini gue masih dalam posisi tersebut, cuman yang gue koreksi, yang gue jelaskan di sini adalah bahasa alim gue yang incorrect, yang tidak, yang keliru. Oke, okay? Jadi apa yang keliru? Gue terlalu over consume about video yang religi ini. Dan suatu hari gue menemukan kalau diri gue di jendela kamar gue ini, menemukan diri gue mengatakan kalau kok hidup ini gini amat. Gue menemukan diri gue menemukan diri gue melakukan hal tersebut. Jadi gue mengonsumsi video yang religi tersebut dengan tipe yang bermacam-macam seperti video durasi panjang, kajian durasi panjang, di mana suatu ustadz uh, ke suatu acara dan akhirnya memvideokan itu ulang dan mereplaynya itu di video YouTube. Gue mengonsumsi terkait hal tersebut sepertiga hari gue, jadi 6 sampai 8 jam hari. 6 sampai 8 jam per harinya gue mengonsumsi video tersebut. Jadi tipe video tadi, balik dia ke tipe videonya itu ada yang long dan juga ada yang short dari TikTok. Kadang di TikTok ini bermacam-macam ya, kadang memang fokus ke religi dan at the point ke hal negatif atau hal yang berkaitan dengan hal lain. Jadi algoritma aplikasi itu memang seperti tidak jelas yang membuat kita tidak fokus. Makanya suatu aplikasi fitur yang scroll scroll itu suatu hal yang memang harus dihindari oleh kita. Jadi setelah gue menonton video tersebut, video yang long length, tipe video yang lainnya, video yang short, video di TikTok, video yang Reels, Instagram, dan semacamnya, gue gue meng-share atau apa ya? Meng-share itu apa ya? Meneruskan atau memberikan link video tersebut atau memang full bentuk videonya itu gue bisa share di WhatsApp gue, share story WhatsApp gue. Dan setelah gue share, muncul pikiran dalam pikiran gue apa yang orang akan reply di story WhatsApp gue tersebut. Gue terus menerus berpikir hal tersebut, overthinking jadinya ya. Hal tersebut dikarenakan gue tidak punya kerjaan yang harus gue kerjakan yang penting dan bernilai untuk diri gue. Ini mana share yang gue lakukan bukan karena gue menjadi seorang pelajar dan ingin berbagi, tapi gue haus akan attention teman-teman gue, orang lain. Gue ingin menjadi seorang yang dikatakan top dalam ketika itu. Yang dimana after gue share ke story WhatsApp gue tidak fokus ke konsum gue lagi, gue tidak fokus untuk menjadi pelajar lagi, menjadi pelajar yang mana menonton video video religi tersebut. Gue tidak fokus untuk mengkonsumsinya ulang, gue tidak fokus untuk memproduksi produk yang bisa bermanfaat untuk dunia ini tentunya. Gue tidak melakukan hal tersebut. Gue malah fokus ke siapa aja nih yang lihat story gue. Jadi ini adalah career. Jadi ini adalah suatu kekeliruan yang dimana ini bakal menjerumuskan kita ke harapan yang kebalikan.
Jadi harapan kita merupakan kebalikan, jadi hasilnya itu akan berkebalikan dengan harapan kita. Misalnya kita ingin menuju ke surga, malah hasilnya kebalikan itu ke neraka. Hal yang menurut gue keliru adalah suatu kesombongan kala itu di tahun 2021 yang dimana gue rasa alim yang keliru. Mana kesombongan? Dimana di tahun tersebut gue pergi ke moskyu, gue pergi ke masjid dalam keadaan berjalan kala itu dan melihat orang-orang yang berlalu lalang, orang yang pergi dengan motor, orang yang tidak peduli akan azan telah berkumandang. Azan telah berkumandang. Jadi setelah azan tersebut telah berkumandang, orang masih berlalu lalang, orang masih motoran, berkebalikan arah ke arah berkebalikan arah dari arah masjid ke arah masjid ke arah masjid. Jadi berkebalikan dari arah menuju ke masjid. Dan gue pun mengatakan kalau misal orang itu sesat di pikiran gue. Gue berkata orang itu sesat dan pikiran memang liar. Pikiran manusia memang liar dan negatifnya gue setuju akan pikiran gue tersebut. Tidak ada tindakan-tindakan gue yang menandakan suatu ketidaksetujuan akan hal tersebut. Gue tidak melakukan istighfar, astagfirullahaladzim, gue tidak take a deep breath untuk menandakan kalau misalnya gue disagree about that thinking. Dimana kalau misalnya kita sudah melakukan hal tersebut, istighfar and deep breath, ya kita untuk menandakan kita tidak tidak setuju akan negatif tersebut, itu akan berpeluang untuk menjadikannya positif. Hal lainnya, ini adalah suatu cerita lagi di mana azan telah berkumandang, gue sedang melakukan pekerjaan, bukan pekerjaan, gue sedang melakukan aktivitas yang gue lakukan, misalnya uh, nonton video ceramah atau melakukan hal lain yang melakukan kebiasaan buruk lainnya, misalnya mencet pesan di WhatsApp. Setelah itu gue pergi ke masjid. Azan telah berkumandang, langsung gue segera ke masjid. Gue keluar kamar dan melihat orang-orang di rumah gue, bapak gue, emak gue, mbak gue, dan semacamnya. Gue memasang muka yang sombong dan menggambarkan kenapa kalian tidak sholat, segera sholat. Tidak ada ajakan untuk melakukan hal positif, yaitu untuk sholat tersebut. Hal lainnya adalah sodako. Sedangkan gue tidak lakukan hal tersebut pada ketika gue pada waktu tersebut. Padahal gue mempunyai uang dan uang gue gunakan untuk uh, personal gue sendiri, kayak misal gue membeli earphone, gue membeli phone holder dan semacamnya. Dan lagi kita sebagai pria, khususnya pria muda, gue tidak ingin, tidak ada aksi untuk melakukan experience gimana cara mencari duit, cara menafkahi diri sendiri, yang dimana itu bisa membuat leverage, bisa memberi manfaat ke orang, bisa memberi manfaat ke dunia. Jadi gue pun tidak menjaga amanah pada saat itu. Dia menjaga amanah karena apa yang ada dalam diri kita itu semuanya amanah, fisik, mental, dan gue enggan melakukan hal tersebut. Itu adalah fasa alim yang keliru. Fokus on the one point things, yang dimana ini adalah fase self improvement gue. Kita akan bergegas untuk lebih tepatnya gue akan bergegas untuk menjelaskannya, yang dimana kita mulai dari tahun 2021 di
pertengahan tahun sampai ke akhir tahun, yang dimana gue menemukan diri gue menonton video YouTube beredukasi fisika. Di bagian tahun tersebut, tahun 2021, gue mengerjakan PR. Gue mengerjakan seluruh PR dengan penuh disiplin. PR-PR sekolah gue. Karena di SMA ini paling banyak dalam mengerjakan tugas. Hampir semua mata pelajaran itu diberi tugas oleh guru-guru. Mungkin karena kebiasa karena fase-fase periode pandemi, di mana periode pandemi itu banyak guru-guru untuk mengirim tugas dibandingkan dengan mengajar. Jadinya sampai ke setelah pandemi, guru-guru pun tetap mengimplementasi hal tersebut. Gue masih kurang disiplin di tahun 2021 tersebut. Produktivitas gue menurun setelah gue sekolah. Jadi bulan-bulan dan journey gue menjadi journey pengembangan diri agar gue menjadi pribadi yang positif itu menjadi turun kembali setelah gue sekolah libur, tidak disiplin. Dan di tahun 2022 awal, antara bulan Maret hingga April, gue menonton Netflix, dan dominan lagi menonton Netflix seperti bukan, jadi gue menonton Netflix serial anime namanya itu Fire Forge. Lanjut ke tahun 2022 hingga akhir, gue memulai suatu kebiasaan. Gue mengonsumsi video Bang Zahid Azmi Ibrahim dan Pak David Goggins akan jogging dan lari atau lari. Yang dimana dengan gue mengonsumsi hal tersebut, gue lebih termotivasi untuk berlari. Karena saat itu gue berat badannya itu lebih, yaitu sekitar 60-an, dengan banyak lemaknya, bukan banyak otot atau semacamnya. Jadi gue memilih untuk kardio, memilih olahraga kardio. Setiap minggu gue lari, atau seminggu 2 kali. Jadi satu minggu gue biasanya lari. Bahkan pernah gue seminggu 3 kali. Dan bapak gue pun mengatakan kalau ke gue jangan overrun gitu. Gue bukan diamanahkan, gue semacam diberi pesan oleh bapak gue terkait hal positif. Oke, lanjut. Dimana gue konsisten dalam lari gue konsisten dan gue mempunyai track akan olahraga, yang dimana kertas tracker ini gue isi juga selain gue mencentang kertas tracker tersebut, gue menulis berat badan hari ini berapa, berat badan kemarin itu berapa, di kalender kertas tracker tersebut. Di tahun 2022 ini gue banyak mempelajari banyak hal, bukan hanya mata pelajaran sekolah. Gue belajar akan produktivitas, self improvement, maskulinitas, produktivitas. Gue belajar akan psikologi, habits, fitness. Ditambah lagi gue di tahun 2022 April, gue membeli buku Atomic Habits, ini mana bukunya tetap gue biarkan terbuka di April 2022. April 2022 gue akhirnya membeli buku Atomic Habits untuk mempelajari habits, bukan hanya belajar atau pelajaran sekolah.
Dan di akhir tahun 2022 gue pergi ke rumah grandma gue, nenek gue menginap di sana dan gue tetap menjaga konsistenan gue akan lari. 2023 awal ini mulai dengan sesuatu yang buruk lagi. Gue mau konsumsi Netflix lagi di liburnya sekolah gue. Gue mau konsumsi Netflix seperti Stranger Things, 30 Days, The End of Fucking World, dan serial Jerman. Gue masih ingat akan hal tersebut dan dimana gue ditambah lagi gue tidak selektif. Gue offline di WA gue selama 2 hari, yang dimana gue offline 2 hari itu bukan karena gue menjadi biksu yang meditasi selama 2 hari, atau gue fokus pengembangan diri gue fokus ke gym gue fokus ke sekolah gue fokus ke bisnis gue atau semacamnya, tapi gue sibuk sibuk akan hal negatif, mengonsumsi Netflix. Walaupun offline di WA ini adalah suatu pertanda yang baik, tapi itu gue lakukan dengan gue menyelipkannya, bukan menyelipkan, tapi gue menyingkirkan offline WA gue dengan suatu hal yang buruk, mengganti keburukan dengan keburukan. Padahal di dalam situ ada pesan yang penting yang harus gue baca, yang harus gue balas. Walaupun membalas pesan ini jangan dilakukan di pagi hari kalian. Fokus pagi hari kalian deep work. Bangun pagi jam 3, fokus deep work on that task that important, meaningful. Bulan-bulan berikutnya gue merasakan sesuatu yang wonderful banget, yang mengubah perspektif mindset dan semacamnya. Perilaku gue juga berubah karena mindset gue tersebut. Itu gue mengonsumsi video Hamzah Ahmad yang berjudul Mong Mod. Ini gue sering sebutkan Mong Mod, video Hamzah Ahmad Mong Mod yang durasinya panjang, yang di dalam thumbnailnya itu dia menuliskan he left and come back successful. Gue sering mention ini di video-video gue, dan karena ini most suggest video, ini saran gue untuk menonton video ini. Dan ketika gue menonton video Hamzah Ahmad yang berjudul Mongmor ini, gue tercengang. Gue menjauh ke laptop gue dan merenung akan hal tersebut. Lanjut ke tahun 2024, tahun ini, awal bulan ini, dimana sekarang ini bulan Mei 2024, bulan Mei akhir sih, Juni ya, masih di awal, pertengahan sih, pertengahan bulan ini, bukan awal ya, jadi di tahun pertengahan 2024 ini dan awal kemarin-kemarin itu no bad things. Walaupun di awal tahun kemarin itu, tapi di bulan Maret hingga April ini gue berhasil. Di bulan tersebut gue tidak melakukan bad things, gue fokus on learning, tidak ada rebahan lalu mengonsumsi Netflix, maraton akan film dan semacamnya. Jadi di bulan tersebut, Maret sampai April, gue fokus on learning, selektif on friends, selektif on event, gue selektif terhadap teman gue, selektif terhadap acara-acara, gue berkat mengatakan tidak ke beberapa bukber, dimana di bulan tersebut gue juga lagi menjalankan US, dan gue fokus ke sekolah gue tersebut, ujian sekolah US ya, ujian sekolah ujian akhir di kelas akhir SMA ini. Semacam gue di bulan tersebut itu gue melakukan prinsip decision of no. Itu adalah sistem yang dipaparkan oleh
Alex Hormozi di channelnya. Padahal gue tidak melakukan sistem tersebut di bulan tersebut. Tapi gue melakukan hal itu baru-baru ini. Seperti yang jelaskan sebelumnya, kita akan bergegas dalam menjelaskan ini, dan sebelum ending gue mau menjelaskan paparan dari guru gue di sekolah, dimana ini keliru menurut gue. Bukan menurut gue, pasti yang keliru gitu. Dan ini bisa menjadi pendorong kita untuk mengeliminasi kebiasaan buruk. Mana harus kita gitu, kita harus mengeliminasi kebiasaan buruk, bukan kalian doang, kita juga, gue juga. Walaupun bad things in my life, di hidup gue sudah tereliminasi. Oke, lanjut aja. Jadi saat gue duduk di sekolah, guru menjelaskan terkait efektivitas efisiensi dalam kegiatan belajar dengan hal yang salah. Dimana ketika gue, ini contoh faktanya, yang dimana ketika gue presentasi, lalu guru gue pun memberikan tugas, saat kami sebagai murid sedang fokus untuk mengerjakan tugas tersebut, sunyi, mindful, fokus, dan semacamnya, guru tersebut tiba-tiba menyetel video yang dimana masih ada proyektor di kelas gue, menyetel video dan berkata, cepat kerjain tugasnya sambil nonton video ini agar tugasnya kelar. Gue bersyukur akan kegagalan dalam bisnis gue, dalam hal keburukan yang sebelum-sebelumnya gue pernah jelaskan di video ini, dimana gue tadinya mau membuat channel YouTube terkait Minecraft, membuat menjadi editor AMV, yang dimana itu berpeluang gue untuk menjadi editor dalam hal keburukan. Gue bersyukur akan kegagalan gue. Guru gue lagi memaparkan sesuatu. Dia berkata kalau semisal bermain game itu tidak apa-apa. Apalagi kalau semisal game itu dapat menghasilkan duit, menghasilkan uang. Bukan, itu salah bro. Itu salah banget. Salah. Pas gue mendengar hal tersebut, ya gue punya etika. Gue nggak langsung kayak salah-salah dan berdebat dengannya. Itu sama saja seperti mengatakan tidak apa-apa atau it's okay untuk menonton video porno. Itu dialognya semacam seperti ini. Tidak apa-apa jika kalian menonton video porno, apalagi kalian menghasilkan duit karena kalian menonton video porno tersebut. Karena kalian menonton video porno, kalian membuat situs, membuat website, membuat aplikasi yang dapat menghasilkan duit untuk kalian. Dan itu adalah hal yang bagus. Dan itu adalah hal yang tidak apa-apa. Do the hard work, especially if you don't feel like it, and stay hard.